Yoya dan sebelah aku yang akan menemani aku hari ini. Dan aku Yuva, juga dari Yoya tentunya. Nah, kita hari ini mau hosting dulu ya, menyapa Iya, jemaat ya kan, menyapa pemuda-pemuda juga ya kan, yang pastinya apa? akan beribadah pada hari ini pastinya. Nah, ngelihat nih kita di bulan pertama di 2024 nih Kevin. Kevin belajar apa aja nih selama setahun ke belakang nih 2023? 2023 Betul. belajar apa aja? Tentu semua Maaf. kita pasti belajar banyak ya. Hmm. Setahun itu bukan waktu yang pendek untuk tidak mempelajari apa-apa. Pasti kita belajar baik secara akademik, baik secara pengalaman maupun pelajaran-pelajaran hidup yang mungkin bikin kita mikir kayak, wow, aku belum tahu apa namanya hal-hal baru yang kayak gini. Kita melihat sesuatu Hmm. banyak hal yang baru. Kalau aku sih selama 2023 itu benar-benar tahun pertama aku balik ke gereja di mana aku bisa hampir setiap minggu aku selalu datang ke gereja. Paling datang-datang Wih. apa namanya nggak datang cuman karena waktu itu sakit ya kan. Oh, Tapi keren-keren. sisanya tuh itu benar-benar selama aku mulai datang dari gereja tuh banyak banget hal-hal baru, hal-hal baik yang Tuhan sudah berkehendak untuk aku alamin, aku rasain. Kalau Kak Yufa sendiri gimana? Kalau aku sendiri hal yang baru juga pastinya kalau ke arah yang tentang kehidupannya ya, itu aku Oke. juga belajar tentang kebahagiaan sih mungkin ya. Oh, that's deep. Oke. Agak-agak dalam tapi Kebahagiaan. ternyata kebahagiaan itu kita yang ngurusin, tanggung jawab kita gitu. Bukan karena orang atau nyuruh karena ke suatu kegiatan ataupun bukan karena suatu nominal, tapi itu kita yang buat gitu. Gitu Contohnya sih. gimana? Contoh kebahagiaan sederhana aja buat Kak Yufa. Kebagian sederhana pastinya balik lagi kalau tiap kita ngerjain sesuatu kita langsung fokusnya ke Tuhan gitu. Jadi Oke, ceritanya kalau kita makan bagus. ceritanya kayak wah ternyata kalau dari perjalanan panjang nih si makanan ini nih sampai datang ke kita kan panjang banget tuh kan ya prosesnya. Iya, Dari si petani lah, dari si yang masak gitu kan. Jadi bersyukur wah itu Tuhan baik banget ya gitu. Kita bisa oke. sampai di sini dengan pengetahuan yang begitu panjang gitu kan. Jadi aku belajar itu sih Kevin Oke, gitu. bagus. Ya. Nah, tapi nih kamu lihat nggak? Apa? Aku lagi pakai apa? Ya. Oh, tadi sih mikirnya sih Just Lab, kirain mau praktek kimia. Bener. Oh, Jadi praktek kimia. jadi hari ini tuh Yoya ada ngerayain ulang tahun nih Oh, Kevin. really? Iya. Yang keberapa nih? Yang ketujuh. Yang ketujuh, gila. Jadi dress code-nya itu kita disuruh memakai suatu profesi Oke. gitu. Kalau Kevin sendiri gimana nih? Ini aku ngelihat agak-agak kalem-kalem jaket gimana gitu. Agak-agak kalau sebenarnya profesi ini adalah profesi yang aku sudah apa ya udah aku lakukan tahun lalu Oh, waktu di gereja ini oh juga. iya, apa tuh profesinya? Penyanyi Oh, dong. Kan ceritanya mau jadi bernyanyi. Oh rapper. iya, ya di Natal kemarin ya. Iya. Betul, betul. Kevin juga bisa tuh kalau para jemaat mau lihat ya kembali ya Iya. rappernya Kevin bisa tuh dilihat di Natal, malam Natal Iya. 24. Nah, kalau untuk ulang tahun ke-7 ini, Kevin ada nggak kesan dan pesan untuk Yoya sendiri? Kesan dan pesannya. Ini semua yang aku ceritain ini pengalaman aku juga kehitungnya pengalaman tahun lalu ya. Karena Oh, itu boleh. benar-benar setahun dimana ya baru mulai gereja lagi. Hmm. And dari 7 tahun, 7 tahun, kurang lebih 7 tahun Iya, aku 7 hilang dari tahun. Yoya dan hilang dari gereja ini. Aku balik lagi tuh uh, mereka welcoming banget, termasuk Kak Yuva. Mereka Oh, terima even kasih. walaupun tiba-tiba kayak kan datang gitu, aku tuh lihat masih kecil, tiba-tiba datang udah kayak Iya, gini kan udah tinggi mereka banget bilang ya. kayak siapa ini gitu. Tapi at the end setelah mereka kenal tuh mereka very welcoming, gaulnya juga gampang. Apalagi karena sumuran-sumuran kita, apa yang kita obrolin juga masih nyambung gitu loh, nggak akan ke left out atau nggak connect. Pasti ya bisa kita ajak ngobrol semuanya. Wih, Nah, seru banget ya iya. berarti ya. Kalau Kak Yuva sendiri gimana? Sama nih sama Kevin, jadi aku juga belajar kayak untuk terbuka, kenal ke orang-orang dan makin kita terbuka kan makin kita tahu ya, oh ternyata orang ini berpotensi nih gitu. Terus kita Oke. juga saling support, jadi kita saling mengasah gitu. Keren, Boleh keren. nih Kevin ajakin teman-temannya hari ini kita ngapain? Nah, hari ini dari kita ngomongin kan kedengaran seru ya. Kita udah pakai sesuai profesi kita masing-masing. Ada yang mau praktek kimia, ada yang mau jadi penyanyi. Banyak lagi ntar di Yoyo yang akan menggunakan kostum-kostum menarik. Nah, Betul. jadi buat para pemuda yang kuat,
pas banget nih kita akan mengadakan keseruan hari ini 28 Januari 2024, yaitu Lightning Community 10 AM Service edisi ulang tahun. Betul, jadi dengan tema Resetting Careers, Unleashing Your Potential in His Grace. Terus juga hari ini ibadah onsite pada hari ini 28 Januari 2024 akan segera dilaksanakan. Jadi ini di lantai 7 Grand ITC Permata Hijau dan akan dilayani oleh PS Ivan Haq, MAOT, MAPS. Dan untuk kegiatan lainnya bisa lihat di sosial media GKA, ada di IG, Facebook, YouTube, TikTok. Dan juga sekarang kita mau beribadah nih langsung nih. Oke, saya menghimbau untuk semua para jemaat untuk mengaktifkan mode silent dan mengajak jemaat untuk mempersiapkan hati dan pikirannya. Baik, dari kami berdua kami mengucapkan terima kasih, selamat beribadah. Selamat beribadah semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Yuva dan Kevan, Tuhan berkati. Shalom keluarga Imamat yang Rajani. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersukacita pada pagi hari ini. Semua bersukacita, mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Puji Tuhan, di bulan Januari ini kita memiliki subtema riset. Yang artinya jemaat Tuhan diberikan panduan, diberikan semangat, kesempatan untuk menata ulang kehidupannya kembali. Dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan, semua yang benar, semua yang suci, semua yang adil, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itulah yang menjadi nilai-nilai keluarga Imamat yang Rajani. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi kita berikan semangat, kemuliaan kepada Tuhan. Dan mari untuk itu pada pagi hari ini kita boleh menghadap hadiratnya, mengucap syukur atas pertolongan Tuhan. Dan mari biarlah hati dan pikiran kita fokus kepadanya dalam ibadah ini untuk memuji, memuliakan namanya, memberikan yang terbaik. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ingatkan untuk anak-anak muda pada hari ini, anak Yoya, anak muda Yoya Gereja Kemah Abraham berulang tahun yang ke-7. Ya silahkan anak-anak, anak muda ya boleh ikut ya beribadah di ruang Yoya pada pagi hari ini dengan jam yang sama. Untuk itu mari kita akan beribadah, kita akan mendengarkan pastoral message berikut ini. Salam sejahtera keluarga Imamat yang Rajani. Atas nama seluruh aktivis Gereja Kemah Abraham, saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Kiranya kita semua terus diberikan kesehatan dan dipimpin Tuhan dalam memasuki dan menjalani tahun yang baru. Tahun politik, yaitu tahun yang penuh dengan dinamika bagi Indonesia, di mana banyak hal yang tidak mudah untuk diprediksi. Oleh karenanya, kami mengajak dan mendorong jemaat untuk memperkuat dan menambahkan kualitas diri kita dengan 3 nilai penting dari identitas seorang imamat yang rajani yang sudah kita jelajahi sepanjang tahun 2023. Dan 3 nilai tersebut kami singkat menjadi impact atau I am purify, commit, dan trust. Purify seperti logam mulia yang membedakan kita sebagai umat pilihan Tuhan dan sekaligus proses perubahan terus-menerus yang dikerjakan oleh Roh Kudus bekerja sama dengan kita semua untuk menjadi semakin murni dan memuliakan nama Tuhan. Selanjutnya pemurnian ini akan mengubah dan meningkatkan komitmen kita, baik di dalam keluarga sebagai ayah, ibu, dan anak, dan juga di dalam pelayanan kita sebagai seorang imam, sehingga hubungan kita dengan Tuhan dan keluarga kita semakin kuat dalam menghadapi ketidakpastian. Akhirnya trust, yaitu kita semua menjadi pribadi yang dipercaya, sehingga semua orang senang untuk menjadi rekan kerja dan usaha, atau teman pelayanan, atau menjadi sahabat dekat untuk berbagi. Lewat hidup kita, terang kemuliaan Tuhan semakin bersinar bagi banyak orang. Selamat menyongsong dan menjalani tahun yang baru dengan penuh kepastian dan sukacita, sebab impact Tuhan memberkati. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk bangkit berdiri, kita akan nyatakan iman percaya kita. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi beserta isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus,
junjungan yang ilahi dan Mesias kami. Firman Tuhan yang sehakikat, sederajat, dan melekat dengan esensi Tuhan. Sudah bersama dengan Tuhan sejak semula dan tidak diciptakan. Untuk keselamatan manusia, ia turun dari surga. Dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menjadi manusia sepenuhnya. Menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, dan akan datang dari sana dalam kemuliaannya untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan apostolik, satu tubuh Kristus, satu baptisan bagi pengampunan dosa-dosa. Aku menantikan kebangkitan tubuh dan kehidupan kekal. Amin. Mari kita berdoa. Besem ha'af wahaben wurwahakodes Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang ajaib, Bapa yang maha mulia, maha kuasa, maha kudus. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, junjungan kami yang ilahi. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang tak habis-habisnya Tuhan. Sebab Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Kami merasakan pemeliharaan Tuhan yang sempurna, yang ajaib ya Tuhan. Bahkan yang tidak kami sadari. Oh Tuhan, terima kasih. Kami mau datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Bersama umat-Mu ya Tuhan. Di hari perhentian ini. Untuk mengucap syukur, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau Tuhan, hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Untuk itu Tuhan, layakkan kami Tuhan. Biarlah ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kuat kuasa Roh Kudus membebaskan kami. Untuk boleh kami memuji, memuliakan dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Sehingga Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat kami, menjamah kami. Khususnya Tuhan, yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Pastor Ivan Van Surya Tuhan. Engkau yang berikan kuasa-Mu ya Tuhan. Untuk boleh melawat, melanda umat-Mu ya Tuhan. Dengan pemulihan, dengan keselamatan ya Tuhan. Dan dengan berkat-berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kesempatan yang indah ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kami kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi saudaraku. Shalom. Shalom, saya boleh melihat tangan-tangan yang siap memuji Tuhan pada pagi hari ini. Amin saudara, kita mau di recharge pagi hari ini. Apapun yang menjadi masalah kita. Ketika kita datang dengan membawa masalah, dengan kelemahan. Tapi kita percaya, ketika kita pulang kita tidak sama lagi. Amin saudara. Yuk sama-sama yuk. Kita mau menyerahkan hati kita seutuhnya kepada Tuhan. Membawakan pujian yang berkenan di hadapannya. Yes, we wanna sing. Thank you Jesus. Hide me now under your wings. Cover me within
di hadapan Tuhan. Kita mau nyatakan dalam bahasa Indonesia, saudara. Mari nyatakan lingkupiku. Kedua tanganmu saudara, kita mau nyatakan sumber kekuatan kita hanya pada Tuhan. Kami akan terbang melewati masalah kami bersamamu Tuhan. Sebab Kau Bapa kami yang setia. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Tepuk tangan yuk buat Dia, buat Tuhan kita katakan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sama-sama katakan Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Amin. Saudara percaya Tuhan mengasihi kita semua? Amin. Saya mau melihat tangan-tangan yang mengatakan Tuhan mengasihi. Mari berikan
saudara di sebelah kiri kan, katakan Tuhan mengasihimu. Amin. Haleluya, karena Tuhan begitu mengasihi kita, mari saatnya kita mau datang ke hadiratnya, kita mau puji dia, kita mau agungkan dia. Mari kita bersorak bagi nama Kasih Tuhan tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. sekali lagi katakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Mari angkat tangan Tuhan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Kasih Tuhan tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Puji Tuhan. Kasih Tuhan selalu baru bagi setiap. Rahmat-Nya tak pernah berakhir. Kita mau terus bersukacita di hadapan-Nya. Karena hanya Dia dapat kita puji dan memuliakan nama-Nya. Ada kuasa di dalam setiap pujian saudara. Ya, kita menyatakan bersama. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi Mari jemaat saja katakan dengan sukacita. Lebih keras lagi saudara. Sama-sama kita mau nyatakan dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Sama-sama katakan selamanya. Haleluya, masih tetap bertepuk tangan ya saudara ya, mau ya. Karena Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita saudara? Karena Dia sumber kekuatan gunung batu kita. Mari sama-sama kita mau nyanyikan, bersorak bagi namanya yang ajaib. Amin. Yuk sama-sama kita mau nyanyikan saudara. Firman-Mu, berita bagi kakiku,
meninggalkan kami. Apapun yang kami alami, Tuhan ada di pihak kami. Kami bersyukur Tuhan karena Kau sangat baik. Terima kasih banyak Tuhan. Kami menaikkan syukur kami saat ini. Kau lihat hati setiap jemaat-Mu Tuhan. Yang mungkin datang membawa beban berat. Yang mungkin datang dengan perasaan gak enak. Tapi kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. We want to declare this morning that you are so faithful, you are so good. You will never leave me alone. Thank you Jesus. Terima kasih banyak Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk kesehatan yang boleh kami nikmati sampai hari ini. Terima kasih banyak Tuhan untuk keluarga kami yang duduk di sebelah kanan kiri kami. Terima kasih banyak Tuhan buat kesempatan untuk beribadah pagi ini, untuk kesempatan melayani Engkau pagi ini. Kami rasakan betul Tuhan Kau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Sebab kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami gak bosan untuk terus bersyukur dalam keadaan yang baik maupun yang keadaan yang mungkin kurang enak buat kami. Tapi kami yakin, kami terus percaya Tuhan selalu ada buat kami. Kami mau bangkit Tuhan, we want to recharge God. Karena semua yang terjadi semua atas izin Tuhan. Oh terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kami juga anak-anak-Mu Tuhan ingin membawakan permohonan kami. Yuk sama-sama saudara. Kita ini anaknya, anak Bapa. Mari nyatakan apa yang menjadi pergumulan-Mu saat ini. Tuhan kami berdoa buat setiap jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang sakit Tuhan. Kami berdoa, kami bersatu hati, kami percaya di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada pemulihan. Mari saudaraku kita imani pagi hari ini sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan yang mungkin merindukan pekerjaan baru atau mungkin yang sedang dialami ekonominya lagi gak bagus Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan memberikan kekuatan buat setiap jemaat-Mu dan Tuhan pasti akan berikan jalan keluar. Kami percaya di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Mari saudaraku yang merasa letih, lesu, berbeban berat. Mari kita fokus berdoa memohon apapun yang menjadi pergumulanmu. Tuhan gak kemana-mana, Tuhan pasti jawab saudara. Tuhan pasti beri kekuatan. Terima kasih banyak Tuhan, begitu banyak permohonan kami. Tapi Tuhan tahu setiap hati dari masing-masing kami. Dan kami mau alaskan permohonan kami, doa kami hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama Yesus. Haleluya. Amin. Ini kami Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku
sungguh ya saudara. Dinyanyikan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang bertaat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ya mari jemaat saja nyanyikan pujian ini. Ku tak membawa apapun. Dengan segala kerendahan hati kami nyanyikan pujian ini Tuhan. Inilah yang ku punya. Bersama-sama dengan lebih sungguh kita katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai
siap dibentuk Tuhan. Kami siap untuk berjalan bersama-Mu. Kami gak bosan untuk memuji menyembah-Mu setiap waktu. Mari umat yang bersyukur, kita mau nyatakan lagi. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Besem haaf wehaben wirwah kudus Elohe Ehad. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan kami yang Esa, Bapa kami yang di surga, Tuhan kami yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sekalipun. Tuhan yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, junjungan kami yang ilahi. Ya Tuhan, kami bersyukur sebab pagi hari ini kami boleh datang ke bait-Mu. Kami boleh datang ke hadirat-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan, ada lawatan Tuhan di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu itu terus menopang kami, sehingga kami boleh senantiasa datang ke rumah Tuhan. Bukan karena kebiasaan kami, tetapi karena kasih Tuhan yang begitu meluap-luap di dalam hati kami. Sehingga kami ingin memberikannya kembali kepada Engkau. Sebab kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kasih Tuhan itulah yang akan melembutkan hati setiap kami pada saat ini. Kami datang dengan begitu banyak hal, tantangan, hambatan. Mungkin kami dilukai minggu ini, tapi kami percaya kasih Tuhan itu akan memulihkan setiap hati kami. Ya Tuhan, banyak hal yang terjadi minggu ini, tapi kami percaya Tuhan, dalam ibadah kami pada hari ini, kami boleh pulang dengan dipulihkan. Kami boleh pulang dengan dikuatkan. Kami boleh pulang dengan satu semangat yang baru untuk melihat minggu depan dengan satu sukacita dan kekuatan. Aku pasti berhasil. Aku pasti akan membawa kemenangan di dalam kehidupanku. Dengan iman yang demikian Tuhan, kami terus mau mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan, topang kami semua. Buka mata hati kami, mata rohani kami. Buka hati kami, buka pikiran kami. Sehingga sungguh Tuhan, hikmat surgawi itu Tuhan boleh menerangi setiap kata-kata yang disampaikan. Sehingga firman Tuhan itu boleh masuk dalam hati kami. Boleh menjadi bertumbuh dalam kehidupan kami. Boleh berbuah dalam kehidupan kami. Sehingga kami senantiasa didewasakan di dalam kerohanian kami. Sehingga kami boleh menjadi murid-murid yang dewasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. God is good and all the time God is good. Puji Tuhan. Senang melihat saudara di bulan minggu terakhir di bulan ini. Kita mau tetap semangat. Dan kita tetap akan terus membahas subtema kita di bulan ini, yaitu riset. Saudara, wanita yang satu ini, perempuan yang satu ini sangat luar biasa. Dia dikenal mulai dari anak-anak kecil sampai orang dewasa, apalagi setelah karyanya difilmkan. Namun siapa yang menyangka kalau wanita ini mengalami kehancuran di dalam kehidupan dan karirnya. Dia menghadapi masalah keuangan yang begitu besar dan dia juga menghadapi perceraian dalam keluarganya.
Dan sebelum dia menjadi penulis, mudah-mudahan saudara sudah mulai menebak siapakah orang ini. Dia pernah bekerja sebagai seorang sekretaris, seorang peneliti, dan beberapa pekerjaan lainnya, ya, untuk kemudian dapat mempertahankan hidupnya. Sudah dapat? Ya. Dia adalah J.K. Rowling yang menulis buku Harry Potter. Ya. Nah, ketika dia melakukan perubahan ini, ya, sebelum jadi penulis, dia melakukan perubahan ini. Dia katakan ini seperti menekan tombol reset dalam hidupnya. Yang mengatur ulang hidupnya. Dan mulai dari lembaran yang baru. Hidupnya berubah 180 derajat menjadi lebih baik dan optimal. Jadi meriset saudara artinya memulai sesuatu yang baru. Kalau saudara ingat meriset odometer kendaraan saudara, artinya itu kembali kepada angka 0. Ya. Meriset HP atau gadget atau komputer artinya kembali kepada standar pabrik. Yaitu membuang semua file yang ada di HP kita termasuk foto-foto kita. Ya, kalau saudara meriset itu reset all setting, reset all itu artinya semua foto-foto juga akan hilang. Supaya HP saudara kemudian kembali bekerja seperti baru, seperti ya baik dan lancar. Itulah meriset. Jadi hari ini kita mau meriset atau mengatur ulang hidup kita, ya. Kita mau memulai lembaran yang baru, mungkin karir dan usaha yang baru, atau juga hati yang baru, yaitu dengan membuang file-file yang tidak berguna, sampah-sampah yang ada di dalam hati kita. Kegagalan, kesedihan, atau kepahitan, itu kita mau buang. Karena kita mau merisetnya. Atau juga cara pandang atau sikap yang baru, karakter yang baru. Sehingga hubungan kita satu sama lain jauh lebih lancar. Membuang ya sedikit-sedikit kemarahan kita. Ya, jutek kita mungkin. Atau hal-hal yang lain. Supaya hubungan kita menjadi lancar. Nah, saya akan sedikit mereview khotbah saya 2 minggu lalu supaya saudara mendapatkan gambaran secara utuh di mana saya menjelaskan persiapan, langkah-langkah persiapan sebelum kita meriset hidup kita. Yang pertama, kita mengambil jalan, ya mengambil sikap itu jalan kebenaran atau kata lainnya pertobatan. Kita kembali kepada jalan Tuhan. Saudara masih ingat dalam Mazmur 1 saya khotbahkan. Kemudian kita memilih apa sih yang hendak kita rubah. Dan kemudian yang terakhir adalah kita bertanya kepada diri kita sendiri. Are you ready? Am I ready? Apakah aku siap untuk melakukan perubahan ini? Karena perjalanan untuk perubahan itu selalu tidak mudah. Perubahan itu selalu menakutkan. Karena itu sangat mengganggu kenyamanan kita semua. Jadi minggu ini kita akan melanjutkan apa yang saya janjikan bahwa ada langkah-langkah meriset diri kita. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan di dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 2 saja. Saya akan membacakannya. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi, yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Kafot lecha Adonai Elohenu, kafot lecha. Segala kemuliaan bagimu ya Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara, dalam ayat ini Paulus mengelompokkan orang percaya di dalam 2 jenis manusia. Yang pertama adalah manusia duniawi, yang dikatakan mereka yang belum dewasa dan minum susu. Ya. Yang kedua adalah manusia rohani, mereka yang dewasa dan makan
makanan yang keras. Jadi Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus pada saat itu bahwa mereka punya masalah tentang kedewasaan. The spiritual maturity-nya. Ada problem di dalam jemaat ini. Kemudian dikatakan di dalam ayat 2b, ya, sampai saat surat ya, sampai ya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Jadi sampai saat surat itu dikirimkan kepada jemaat Korintus, mereka masih belum dewasa. Paulus datang ke jemaat Korintus pertama kali tahun 50 AD, ya, 50 setelah Masehi. Kemudian dia mengirimkan surat ini kira-kira tahun 54, tahun 55. Jadi setelah 5 tahun, ya, Paulus tentunya punya ekspektasi jemaat Korintus sudah menjadi jemaat yang dewasa. Tapi ternyata dikatakan sampai sekarang ini kamu pun belum dapat makan makanan keras. Artinya mereka belum dewasa rohani sampai saat itu. Paulus ingin menegaskan kepada jemaat Korintus dan kita semua pagi hari ini bahwa pertumbuhan rohani atau menjadi dewasa rohani adalah satu keharusan yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya seperti layaknya seorang bayi yang kemudian bertumbuh dewasa. Bayi itu lama-lama bisa makan makanan yang lunak, kemudian makan makanan yang keras. Ada satu progres. Mereka tidak selamanya kemudian minum susu. Ya. Mereka akan mulai makanan-makanan yang keras. Jadi bertumbuh atau menjadi dewasa rohani adalah bagian yang tidak terpisahkan. Menjadi orang percaya, menjadi orang yang bertumbuh dewasa rohani adalah sesuatu yang tidak terpisahkan dari keberadaan sebagai pengikut Kristus. Dalam ayat berikutnya kemudian Paulus memberikan ciri-ciri ya ketidakdewasaan seperti iri hati, perselisihan, atau kemudian mereka membedakan pemimpin mereka Apolos atau Paulus. Mereka mempeributkan mungkin soal kepemimpinan, leadership atau denominasi. Itu ciri-ciri orang yang belum dewasa rohaninya, saudara. Gak ada di sini, ini semua ada di jemaat Korintus, saudara. Saya tidak ngomongin saudara, ya. Kemudian dikatakan lebih daripada itu karena akibatnya daripada ketidakdewasaan itu menimbulkan perpecahan di dalam tubuh jemaat Korintus. Saudara, apa ya kira-kira yang membuat orang itu iri hati? Banyakan yang saya baca itu semua karena faktor insecure, perasaan insecure atau tidak percaya diri, suka merasa tersaingi, ya. Ketika ada orang lain, merasa itu orang lain menjadi saingannya. Atau kemudian merasa tidak dibutuhkan. Oh, mentang-mentang ada yang lain, saya sepertinya sekarang tidak diperlukan lagi. Atau orang-orang yang takut kehilangan pengaruh atau kekuasaannya. Wah, ini jangan-jangan orang baru ini bisa mempengaruhi saya sehingga posisi saya bisa goyah. Posisi saya tidak dibutuhkan lagi. Semua perasaan tersebut itulah yang mengubah seseorang menjadi iri hati. Jadi mereka bisa saja pergi ke gereja setiap hari Minggu, mereka berdoa setiap hari sebelum makan dan baca renungan firman Tuhan, tetapi mereka tetap iri hati kepada orang lain. Mereka akan memulai drama terjadi di gereja. Kemudian menyingkirkan orang itu karena orang tersebut tidak membuatnya percaya diri. Jadi pergi ke gereja setiap hari Minggu mendengarkan khotbah, ya, bernyanyi, berdoa, membaca renungan tidak serta-merta membuat seseorang menjadi dewasa rohaninya. Ini yang disampaikan oleh Paulus.
Tetapi seorang yang melakukan semua hal yang di atas dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, seperti Mazmur 1 yang kita baca, akan bertumbuh dewasa. Nanti kita melihat bagaimana lebih dalam lagi. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 2 ayat 13, dikatakan, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Tuhan dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami, ya, oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Jadi Paulus mengatakan lewat perenungan firman Tuhan itu mereka kemudian menerima hikmat surgawi yang melampaui hikmat manusia. Saudara, ketika saudara membaca firman Tuhan, saudara membaca, itu akan sama seperti bacaan yang lain, seperti tulisan yang lain. Ketika saudara hanya membacanya. Tetapi kalau kemudian saudara mulai memikirkannya, apa yang tadi disampaikan oleh Paulus tentang dua kelompok manusia, ada manusia yang dewasa, ada yang manusia yang bayi. Saudara mulai memikirkannya. Saudara dalam pemikiran saudara, mulai hikmat manusia, pengetahuan saudara, pengalaman saudara bercampur dalam pikiran saudara. Saudara mulai memikirkan, oh ini jangan-jangan makanan keras itu makanan dogma teologi yang keras, buku teologi yang berat. Saudara mulai berpikir. Tetapi kemudian kalau tahapan selanjutnya saudara mulai merenungkan firman Tuhan. Saudara mulai berdoa, Tuhan, apa yang menjadi maksud firman Tuhan ini bagiku? Ketika saudara membaca renungan tiap pagi, saudara mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau maksudkan di dalam firman Tuhan ini? Saudara mulai membangun percakapan. Mulai pada saat itu Tuhan meletakkan pikiran-pikiran hikmat-hikmat saudari, hikmat-hikmat surgawi di dalam pikiran saudara. Oh ini kayaknya firman Tuhan ini buat aku. Itu kerja Roh Kudus. Selalu dia akan menegur. Selalu dia akan mengingatkan kepada kita. Kalau saudara mulai bilang, wah ini firman Tuhan buat si itu, si ini. Ya itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus mungkin itu saudara. Roh Kudus itu akan membawa saudara ke dalam kedalaman hikmat surgawi sehingga saudara mulai mengerti apa sih maksud firman Tuhan ini. Ada praktek-praktek yang namanya Lectio Divina dan lain sebagainya untuk melatih saudara untuk mengingatkan sesungguhnya firman Tuhan ini apa sih? Dan kemudian saudara membaca sekitar satu pasal dari 1 sampai ke 10 mungkin. Kemudian saudara merasa ayat 5 ini yang selalu ditaruh di dalam pikiranku. Dan itu yang saudara pegang. Disitulah kemudian saudara bertumbuh secara dewasa rohani. Saudara menggunakan hikmat manusia saudara kemudian masuk ke level yang lebih tinggi. Yaitu melibatkan Tuhan. Melibatkan Roh Kudus, melibatkan hikmat surgawi. Sehingga saudara mulai mendalami dan mengerti apa maksud firman Tuhan ini. Ketika saudara masuk ke lapisan rohani seperti itu saudara. Ketika saudara mendengarkan lagu yang tadi, ya, aku lahir tidak membawa apa-apa, aku kembali tidak membawa apa-apa. Bagi saudara yang menyanyi, saudara ya mungkin senang-senang aja ya, ini lagunya enak, notnya enak, ya WL-nya oke, mungkin seperti itu, sound systemnya oke. Tetapi kalau saudara masuk ke dalam hal yang lebih rohani, karena kita memuji kata firman Tuhan dalam Yohanes, kita harus memuji Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ketika kita masuk di dalam hikmat surgawi itu akan mengatakan kepada kita, sebenarnya aku ini gak punya apa-apa Tuhan. Lagu itu gampang dinyanyiin, tapi ketika ada yang katakan semua ini adalah milik Tuhan. Betul? Di dalam lagu itu gampang nyanyinya. Tapi giliran suruh datang ke gereja jam 10 aja susah. Kenapa? Kalau semua milik Tuhan, saudara gak punya apa-apa.
Waktu saudara itu punya Tuhan. Ketika saudara sampai kepada hikmat sorgawi. Saudara mendengarkan pesan firman Tuhan. Saudara menyanyikan lagu. Saudara mengerti jauh lebih daripada orang-orang yang sekedar menyanyi, bernyanyi. Saudara akan masuk ke dalam pengertian yang membawa saudara kepada pengertian yang lebih. Inilah yang dimaksudkan oleh Paulus. Dan orang Korintus pada saat itu tidak akan mengerti ketika diajak berbicara seperti ini. Karena mereka belum mengalami. Mereka hanya senang diberikan susu. Mereka hanya senang diberikan firman Tuhan. Yaitu semangat, motivasi. Mereka senang, mereka pulang. That's it. Apa tadi firman Tuhan? Dia ingat ceritanya aja. Semangatnya aja. Tetapi kedalaman hikmat surgawi itu mereka tidak dapatkan. Di sanalah yang dikatakan Paulus, mereka menerima ajaran dari Roh Tuhan. Sehingga apa yang mereka tafsirkan, yang mereka ajarkan itu adalah hikmat surgawi. Jadi bagaimana cara kita membaca firman Tuhan? Saudara membaca sekali, saudara kemudian memakai hikmat saudara. Mulai dengan pengalaman saudara bercampur di sana, saudara undang Roh Kudus. Bicara dengan Roh Kudus, apa sebenarnya Tuhan? Berdoa, Tuhan apa sebenarnya yang kau maksudkan dalam firman Tuhan yang aku baca pagi ini? Saudara dituntun oleh renungan harian untuk mendapatkan poin-poinnya. Tetapi dalam hikmat surgawi saudara akan mendapatkan apa sesungguhnya pesan yang ingin disampaikan Tuhan lewat firman Tuhan yang saudara baca pagi hari itu. Jemaat Korintus ditegur Paulus bahwa seorang pengikut Kristus harus bertumbuh dewasa. Mereka harus mengatur ulang hidup mereka. Meninggalkan cara yang lama. Memulai lembaran yang baru menjadi seorang murid yang bertumbuh. Mulai makan makanan keras. Mulai melibatkan Roh Kudus di dalam setiap aspek hidupmu. Jadi langkah pertama kita dalam meriset diri kita adalah menyadari bahwa kita adalah pengikut Kristus yang harus bertumbuh dewasa. Realizing that we are follower of Christ who must become mature. Pertobatan itu penting karena itu adalah pintu masuk, itu adalah dasar dari segalanya. Tapi setelah itu yang sangat penting bagi kita adalah terus bertumbuh dalam kerohanian kita. Banyak orang lebih senang menjadi orang percaya, menjadi church attenders, sebagai orang yang datang ke gereja, pengunjung gereja, tanpa harus bertumbuh. Mereka nyaman dalam keadaan mereka sebab mereka tidak perlu merubah hidup mereka. Business like usual. Habit like usual. Tidak ada yang dirubah. Itu jauh lebih nyaman karena sekali lagi perubahan itu seringkali menakutkan orang. Saudara Paulus kemudian mengingatkan dalam Efesus 4 ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Saya pikir ini sangat keras dikatakan kepada jemaat Efesus. Tinggalkanlah hidupmu yang lama, karena hidupmu yang lama itu akan membawa engkau kepada kebinasaan. Jadi langkah kita meriset diri kita adalah langkah kesadaran menanggalkan kebiasaan buruk menuju kepada pertumbuhan tanpa henti untuk sampai kepada kedewasaan rohani yang penuh. Karena kata-kata dewasa dalam bahasa Yunani artinya juga complete. Mature itu complete, penuh. Ada quote yang mengatakan mengampuni adalah jalan kepada pemulihan. Saudara sudah sering dengar. Kemudian dikatakan melupakan adalah jalan maju ke depan. Mengampuni adalah jalan kepada pemulihan, melupakan adalah jalan maju ke depan. Mengampuni, melupakan, ini berat saudara. Sesuatu yang berat. Tetapi jelas bagi kita semua jika kita ingin dipulihkan dalam kehidupan kita, pintu pemulihan kita adalah
melepaskan pengampunan. Jika ingin saudara dipulihkan dalam hidup saudara, langkah atau pintu pertama di depan saudara adalah pengampunan. Dan kunci saudara, ini baru pintunya saudara. Saudara baru masuk kepada pemulihan. Kalau saudara mulai belajar melupakannya, itulah jalan moving forward. Jalan untuk bergerak maju ke depan. Karena semakin sedikit beban yang saudara bawa. Berjalan aja udah susah, apalagi ditaruh beban. Kayak tentara itu dikasih beban yang begitu berat. Kalau kita tidak melupakannya, itu akan semakin memberatkan kita untuk bergerak maju ke depan. Mari kita sama-sama menatap tahun 2024 ini menjadi satu kesempatan, opportunity menjadi hidup kita dipulihkan. Dan kita memiliki hidup yang moving forward. Jadi tujuan dari pertumbuhan seorang murid adalah kedewasaan rohani. Seperti yang dikatakan Paulus dalam Kolose 1 ayat 28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati. Dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Dalam terjemahan NRSV dikatakan, it is he whom we proclaim, warning everyone and teaching everyone in all wisdom, so that we may present everyone mature in Christ. Saudara garis bawahi kata-kata tiap-tiap orang. Tiap-tiap orang. Ada 3 kali kata-kata tiap-tiap orang, everyone. Jadi bukan hanya pendeta saja. Atau pasing tua, atau elders, atau deacon, atau orang-orang tertentu di gereja yang harus bertumbuh dewasa. Tetapi everyone, tiap-tiap orang. Dan ayat ini kemudian ya menarik dikatakan everyone, ya teach everyone in all wisdom. Tiap-tiap orang kami ajari dalam hikmat surgawi saja? Hikmat manusia saja? Enggak, tetapi dalam segala hikmat. Jadi termasuk apa? Hikmat manusia dan hikmat surgawi. Saudara, Paulus bekerja sebagai pembuat tenda untuk mencari nafkah. Tetapi dia tidak menyandarkan hidupnya, pelayanannya kepada pekerjaannya. Kalau dia menyandarkan kepada pekerjaannya saja, mungkin terbatas pelayanannya. Dia mungkin hanya melayani sampai ke Damaskus, sampai ke Syria saja. Tidak bisa sampai ke Turki saat ini atau Minor Asia. Tidak bisa sampai menyeberang ke Yunani, sampai ke Romawi. Kalau dia hanya bersandar kepada hikmat manusiawi. Tetapi dia bersandar kepada hikmat surgawi di mana dia tidak melihat keuangan pribadinya, tetapi dia melihat keuangan kerajaan surga. Itulah hikmat surgawi. Saudara, Nuh menggunakan hikmat manusianya untuk membangun perahu itu. Tapi dia tidak menggunakan hikmat manusianya untuk membangun perahu di pegunungan. Seharusnya di sungai, di laut, ya di tepi pantai membangun perahu. Dia menggunakan hikmat surgawi, ya seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Dia ikut sehingga dia bisa membangun di sana. Hikmat surgawi itu menembus tempat, ruang dan waktu. Dia menggunakan hikmat surgawi itu. Jadi kedewasaan rohani itu melahirkan hikmat surgawi, saudara. Saya yakin kita semua ingin mendapatkan hikmat surgawi. Karena roh Tuhan itu yang akan menuntun kepada pikiran-pikiran Tuhan. Saudara ingin melihat apa yang terjadi ke depan. Saudara ingin memprediksi sesuatu. Saudara bertanya kepada tempat yang benar, yaitu Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dialah yang tahu apa yang akan terjadi. Jadi inilah ya
Ya, Nuh itu bergaul dengan Tuhan, dia merenungkan perintah Tuhan, kemudian dia menerima hikmat surgawi, dan kemudian Nuh, ya, saya tadinya mau pakai kata melangkah, ya, mengambil langkah iman. Tetapi kalau saya lihat contoh Nuh ini kayaknya dia tidak hanya sekedar mengambil langkah iman, tetapi dia melompat masuk dengan iman. Inilah langkah kita yang kedua, melompat masuk dengan iman. Jump in, ya, with faith. Nah, seringkali dibutuhkan hal itu supaya kita bisa berhasil. Kita perlu melompat. Karena hanya melangkah seringkali yang ada yang menarik juga ke belakang lebih banyak. Jadi kayaknya memang harus loncat. Ya, keluar dari kenyamanan saudara, keluar dari kehidupan saudara sekarang, saudara harus melompat keluar. Ada daya pegas yang saudara lakukan sehingga keluar dari keadaan saudara saat ini. Kalau step jangan-jangan nanti keburu ditarik lagi kembali. Rasul Petrus bicara mengenai pertumbuhan di dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya, seorang teolog Peter Davids, ya, dia mengatakan, it is the obligation of Christian to grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. This grace is not only the grace which saved us, but also the grace which enable us to grow in our faith. This grace and knowledge is the foundation of Christian living. Ya. Jadi adalah kewajiban umat Kristiani untuk kemudian bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan akan kurios dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia itu bukan hanya kasih karunia yang menyelamatkan kita, tetapi juga kasih karunia yang memampukan kita untuk bertumbuh dalam iman kita. Jadi kasih karunia itu kita sudah terima di dalam keselamatan kita, tapi itu bukan hanya di situ saja, bukan berhenti di situ saja, tetapi kasih karunia ini kemudian memampukan kita untuk bertumbuh dewasa di dalam iman kita. Jadi kasih karunia dan pengetahuan ini adalah landasan kehidupan Kristiani. Saudara, saya ingin menyoroti kata obligation. Ya. Obligation ini datang dari kata Latin obligatio, turunan dari kata obligare yang artinya mengikat. Kita sudah bahas tadi, tapi ini saya ingin menambahkan bahwa esensi dari kata obligation ini adalah bertumbuh, ya, dalam kasih karunia dan pengetahuan akan Kristus adalah sesuatu yang mengikat kita. Jadi kasih karunia dan knowledge tadi tentang Kristus itu, jadi grace and knowledge itu adalah sesuatu yang mengikat kita sebagai pengikut Kristus. Jadi orang yang tidak bertumbuh adalah orang yang tidak terikat atau orang yang terlepas. Sangat berbahaya. Kita mau jadi orang yang terikat kepada Kristus, menjadi dewasa rohani, atau kita menjadi yang terlepas? Pilihan saudara. Kemudian dikatakan kasih karunia ini bukan hanya kasih karunia yang menyelamatkan kita, tetapi juga yang memampukan kita untuk bertumbuh dalam iman kita. Jadi kasih karunia yang kita terima dari keselamatan ini akan terus mendorong, memampukan, mengenable kita untuk bertumbuh dalam iman percaya kita. Seperti untuk mengambil langkah iman. Jadi Abraham dipilih, ini gambaran tentang kasih karunia. Dia dipilih dari sekian banyak orang Ur-Kasdim, orang di sana, di daerah Mesopotamia. Dia dipilih menggambarkan kasih karunia dan dia diperintahkan Tuhan di dalam Kejadian 12 untuk pergi dari rumahnya ke wilayah yang dia tidak kenal. Kemudian dia percaya, dia melompat mengambil atau jump in with faith, ya. Dari kenyamanan hidupnya bersama keluarga, ya, dengan Lot dan keluarga juga. Jadi ini menggambarkan memang jump in itu lompatan iman itu memang menjadi sesuatu yang necessary, yang dibutuhkan di dalam kita untuk bertumbuh dewasa.
Saudara, saya sengaja membawa ini. Menurut saudara mana yang jauh lebih besar volumenya, yang ini atau yang ini? Ini 330 mili, ini mungkin 120, saya nggak tahu, 150 mungkin setengahnya. Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan, kemudian ke gereja, berdoa, itu bisa menambahkan iman kita. Saya bayangkan iman kita. Saya minum ya. Takut tumpah. Tapi kita terus berdoa dalam akan menambah iman kita sih sampai penuh gitu. Tapi nggak bisa menambah kapasitas ini. Nah saudara, di dalam kita melakukan meriset diri kita harus bukan saja menambah iman, tetapi harus memperbesar kapasitas iman kita. Karena di dalam perjalanan iman kita akan menemui padang gurun, menemui hal-hal yang sulit. Dan itu dibutuhkan tangki yang jauh lebih besar, saudara. Sekarang mungkin banyak mobil listrik, kita butuh baterai yang jauh lebih besar supaya jaraknya jauh lebih jauh. Nah ketika kita memiliki hikmat surgawi, saudara, Roh Kudus itu akan bekerja dengan luar biasa, tangki saudara akan diperbesar. Yang tadinya hanya segini, kemudian jadi jauh lebih besar. Semakin saudara dekat dengan Tuhan, semakin jauh lebih besar tangki rohani saudara. Sehingga ketika saudara menghadapi hidup yang penuh dengan masalah, tantangan, dan rintangan, yang terkadang ketika kita berdoa, kayaknya lama banget jawabannya. Kita masih punya stok iman kita. Sehingga bisa membawa kita sampai ke garis finish. Jadi kedewasaan rohani ya itu akan bertumbuh ketika kita mengambil langkah iman. Langkah iman itulah yang kemudian akan memperbesar kapasitas saudara. Karena Tuhan pertama akan memberikan tugas yang ringan, kemudian sedang sampai yang berat. Semakin berat artinya dia tahu kapasitas saudara sudah besar. Tetapi kalau saudara tidak pernah ya, mungkin dalam pikiran saudara, oh ya saya harus pergi, saya harus melangkah maju, saya harus merubah usaha saya harus merubah karir saya harus merubah hidup saya harus merubah karakter saya. Itu saudara dapat hikmat surgawi. Tetapi ketika saudara nggak melangkah, itu tidak akan terjadi dalam kehidupan saudara. Perlu action, perlu tindakan, perlu lompatan iman saudara. Sehingga saudara, kapasitas iman saudara akan diperbesar. Mungkin mulai dari motor 100 cc, lama-lama 200 cc, ya 500 cc sampai ke mobil 1500 cc, 2000 cc. Semakin cc-nya besar biasanya top speed-nya juga lebih besar, jangkauannya juga jauh lebih luas, bisa nanjak, ya banyak tanjakan yang serem-serem saudara. Kalau di jalan-jalan ke Jawa atau Sumatera, semakin besar kita bisa nanjak. Semakin terjal hidup itu kita mampu melampauinya. Karena kita punya kapasitas iman yang lebih besar. Karena kita bertindak dalam iman percaya kita. Kita melompat dalam iman percaya kita. Fungsi utama dari Roh Kudus itu menghidupkan saudara. Roh itu menghidupkan. Manusia itu dihembuskan roh Tuhan sehingga dia menjadi hidup. Kemudian benih wanita Maria itu dihembuskan Roh Kudus sehingga itu menjadi Yesus. Jadi Roh Kudus ini menghidupkan. Jadi apapun yang disentuh oleh Roh Kudus akan hidup. Apapun mungkin hati kita sudah lama pahit, ya sudah mati setengahnya. Tapi Roh Kudus mampu menghidupkan. Mungkin dulu saya suka berpikir ini mitos ternyata saudara. Katanya manusia hanya menggunakan 10% dari pikirannya ya. Yang 90% enggak gitu. Kalau ilustrasinya itu gampang karena kalau kita percaya dengan Roh Kudus yang 90% itu bisa dipakai. Ternyata saya baca itu mitos. Sesungguhnya memang dipakai semuanya.
Sekarang kita bisa membaca bagaimana lebih canggih bisa membaca kerja otak. Memang pada saat itu otak dipakai, seluruhnya dipakai, bukan hanya setengah-setengah. Tapi intinya ketika saudara melangkah, Roh Kudus akan terus memperbesar kapasitas saudara, kemampuan saudara, ide saudara, kreativitas saudara, memampukan saudara mengubah karakter, memampukan saudara meriset seluruh hidup saudara, sehingga saudara menjadi dewasa rohaninya. Jadi iman dan tindakan menjadi tidak terpisahkan, karena tindakan itu menghidupi iman kita. Amin, saudara. Ketika kita, saya udah semangat mau meriset hidup kita mulai planning ya saudara, apa yang kita lakukan, kita mau berjalan, kita mau jadi lebih baik. Ya kalau kita nggak bertindak, itu sebenarnya sama aja bohong, nggak akan jalan. Riset ini jadi percuma saja. Nah, kita harus mengambil satu lompatan iman, kita mau ya melihat bahwa pasti ada yang terbaik. Ketika saya dipulihkan, pasti hidup saya akan menjadi lebih baik. Saudara mengambil langkah iman, saudara berlompat. Walaupun kemudian ada tantangan, rintangan, itu kita tetap jalan. Saudara, memang bukan tugas yang mudah ya untuk menjadi memiliki disiplin, konsistensi di dalam perencanaan kita. Itu butuh dukungan, butuh support ya. Tadi saya mau ngomong support system, tapi kayaknya sistem tuh kayaknya lebih complicated mungkin ya. Jadi support aja lah, dukungan saat ini. Inilah yang menjadi langkah terakhir kita di dalam riset diri kita, yaitu poin yang terakhir, poin ketiga adalah mencari dan memiliki support. Seeking and finding support. Ya, pengkhotbah mengatakan berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripayah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jadi lebih baik kita punya partner, kita punya support yang dapat mendukung kita di dalam meriset diri kita. Jadi kita harus kasih tahu ke partner kita, pasangan kita, suami, istri, ya, mah aku ingin diet, mungkin contoh mudahnya. Jadi supaya istri nggak akan masak-masak makanan yang berlemak mungkin. Ya, mah aku ingin mengurangi gula ya. Jadi istri nggak bikin lah kopinya ya nggak manis, tehnya nggak manis, beli teh botol ya dimarahin, jangan, aduh ada merek di sini nggak boleh ya. Semuanya harus punya partner supaya bisa menjadi pendukung kita. Jadi kita harus mencari orang-orang terdekat supaya apa yang menjadi goals, ada yang menjadi target kita itu jadi berhasil. Jadi sangat penting di dalam kita meriset diri kita adalah memiliki pasangan tersebut yang dapat mensupport kita sehingga riset ini berhasil dalam kehidupan kita. Saudara, pastikan orang terdekatmu itu mengetahui apa yang menjadi goalsmu, apa yang menjadi bagian yang ingin engkau riset. Paulus juga memberikan tips dalam melakukan hal ini di dalam Kolose 1 ayat 9. Di mana dikatakan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Garis bawahi, tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Saudara, jadi digambarkan ada sekelompok orang yang kemudian berdoa tanpa henti-henti. Artinya terus menerus. Ya, ada yang berdoa untuk jemaat Kolose. Jadi selain orang terdekatmu, kita juga harus punya orang lain yang memiliki beban untuk mendoakan rencana kita untuk meriset diri kita. Mereka adalah rekan-rekan pelayanan kita. Mungkin saudara terlibat di dalam worshiper,
minta bantuan rekan-rekan worshiper. Saudara terlibat di dalam core eulogia, minta dukungan teman-teman eulogia, minta dukungan rekan-rekan pelayanan media, rekan pelayanan usher, rekan pelayanan di youth, rekan pelayanan dimanapun saudara terlibat. Minta orang-orang tersebut untuk menjadi tim doa saudara. Karena orang-orang atau karena doa-doa ini sangat penting di dalam menopang, ya, mengatur ulang hidup saudara. Karena perjalanan yang kita lalui tidaklah mudah dan support doa tanpa henti menjadi sangat penting. Dalam 1 Korintus 4 ayat 15 sampai 16, Paulus memberikan contoh praktis lainnya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasehatkan kamu, turutilah teladanku. Paulus ingin mengatakan, tips berikutnya supaya kita sukses riset hidup kita adalah untuk mencari Bapa rohani. Bapa rohani artinya orang percaya juga ya, bukan orang yang non Kristen. Ya jelas di sini yang mengenal Kristus, yang mengenal Kristus dan mengenal kita, sehingga dia bisa kemudian apa? Ikut turut mendoakan, ikut turut menasehati, membimbing kita, dan bahkan dikatakan memberi teladan kepada kita. Karena biasanya teladan itu jauh lebih mudah untuk diingat. Ingat saudara, saudara melarang anak saudara itu akan mudah hilang. Tetapi kalau saudara memberi teladan kepada anak saudara, dia akan ingat seumur hidup dia. Jadi berilah contoh, berilah teladan, sehingga dia, anak saudara bisa mengingatkan. Itulah yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat pada saat itu supaya mereka berhasil. Saudara, sebelum kita masuk kepada konklusi atau summary, saya ingin membawa saudara ke dalam satu cerita di dalam Kejadian 14, saudara bisa lihat di rumah. Dikatakan di sana setelah berperang, perangnya Abraham ini sangat luar biasa karena melibatkan begitu banyak raja-raja pada saat itu. Di antara peperangan itu, di satu hari Abraham berjumpa dengan Raja Salem, Melkisedek, ya. Dan nanti kita tahu Melkisedek ini Yesus datang dari ordo Melkisedek, ya. Dia membawakan apa saudara? Roti dan anggur, dan kemudian dia memberkati Abraham. Setelah itu Abraham berperang lagi. Ya. Jadi ada satu hari yang dia berhenti, dia berjumpa dengan Imam Maha Tinggi ini dan kemudian dia berperang lagi. Saudara, hidup kita ini hampir sama dengan Abraham. Setelah kita berperang minggu kemarin, di depan ini ada peperangan lagi, saudara. Dan Abraham dikatakan dia menerima kekuatan yang luar biasa karena di hari perhentian, kalau saya mungkin modernkan cerita ini, dia datang ke gereja untuk menerima roti dan anggur dan menerima berkat. Jadi saudara, untuk meriset kita ini sangat penting bagi kita untuk datang hari Minggu, karena di hari Minggu inilah Tuhan memberikan anggur dan roti kepada saudara. Dan memberkati saudara sehingga saudara akan berhasil di dalam menjalani minggu selanjutnya, di dalam peperangan kita selanjutnya. Jadi kalau kita melihat cerita di dalam Kejadian 14 ini, mengingatkan kepada kita semua bahwa pentingnya kita datang beribadah hari Minggu, karena hari Minggu adalah hari kita ya dipulihkan. Hari kita mendapatkan kekuatan yang baru. Hari peristirahatan supaya kita bisa mampu untuk menjalani peperangan kita yang ke depan. Saya berharap saudara membaca Kejadian 14. Bukan hanya membaca, saudara memikirkannya. Bukan hanya memikirkannya, saudara bertanya kepada Tuhan untuk mendapatkan hikmat sorgawi, mendapatkan
tuntunan Roh Tuhan sehingga saudara bisa mengerti jauh lebih banyak dari sekedar tulisan di sana. Apa yang bisa saudara gunakan untuk saudara menjalani minggu depan? Sangat penting, jadi meriset ulang diri kita menjadi faktor penting ya dalam pertumbuhan kita, dalam keberhasilan kita, dan dalam kepuasan, bahkan kepuasan pribadi kita. Hidup kita sangat dinamis. Dengan meriset membantu kita sesungguhnya untuk meninjau kembali apa sih yang menjadi prioritas kita. Karena berubah segala sesuatunya saudara. Dalam usaha, pekerjaan, di dalam apapun itu berubah. Jadi meriset akan membantu saudara untuk menemukan apa sih prioritasnya. Kemudian kita membuang kebiasaan buruk, membuka diri untuk melihat potensi yang ada di depan. Kemalasan, kenyamanan, kepuasan diri, atau bahkan ketidakpedulian. Untuk apa sih meriset? Untuk apa sih berubah jadi dewasa? Akan selalu menjadi musuh kita dari pertumbuhan dan pengembangan diri kita. Jadi jika semua faktor itu kita buang, ya, maka dampak dari meriset itu akan jauh. Impact-nya kepada kita luar biasa. Ya, 4 bulan ke depan kita akan belajar tentang commit, kemudian trustworthy juga. Kalau saudara menjadi committed person, saudara mempunyai komitmen, saudara dapat dipercaya, saya yakin dampaknya, impact-nya akan sangat luar biasa. Baik di dalam relasi saudara dengan pasangan saudara, dalam keluarga saudara, di dalam usaha saudara, dalam bisnis saudara, akan jauh luar biasa berdampak. Seorang pengikut Kristus adalah seorang murid yang terus bertumbuh menjadi sama seperti gurunya. Ya. Mari kita terus meriset diri kita untuk menjadi yang terbaik dari versi kita. Melompat maju dengan iman akan mengubah kapasitas iman kita. Hidup menggunakan potensi yang terbaik dan memberikan dampak bagi banyak orang. Amin. Saudara, sangat sulit kemudian mencari lagu yang berbicara mengenai dewasa rohani dan lain sebagainya. Akhirnya saya memilih lagu ini untuk mengingatkan kita, untuk meminta kepada Tuhan, untuk mengajari kita, untuk menerima hikmat surgawi, sehingga kita mengerti jauh lebih daripada sekedar membaca dan memikirkannya. Kita menerima roh dan kebenaran itu yang akan menuntun kita kepada hal yang terbaik dalam hidup kita semua. Ajarku berserah
Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Karena pagi hari ini Engkau mengingatkan kembali kepada kami. Bahwa sebagai pengikut Kristus, kami harus bertumbuh dewasa rohani. Kami harus siap untuk makanan-makanan yang keras. Kami harus terus melatih diri kami, bukan hanya sekedar membaca firman Tuhan, tetapi kami memikirkannya. Dan lebih daripada itu, kami bergaul, kamu bertanya kepada Tuhan, apa sesungguhnya maksud dan tujuan Tuhan di dalam firman Tuhan yang kami baca. Bahwa kami Tuhan di dalam level yang lebih tinggi lagi Tuhan di dalam pengenalan akan Engkau. Sehingga kami boleh mengerti apa sesungguhnya petunjuk Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam kehidupan kami melewati peperangan demi peperangan Tuhan. Sering kami lelah. Kami butuh Engkau. Kami butuh sumber kekuatan, kami butuh sumber air itu, sumber hidup itu dalam hidup kami. Biarlah lewat Roh Kudus-Mu itu Tuhan, Engkau yang menopang kami, menghantar kami kepada sumber kehidupan itu. Kepada Kristus itu Tuhan, yang memberikan kasih karunia kepada kami, kepada keselamatan kami. Dan kami ingin membawa kasih karunia ini, grace and knowledge, membuat kami menjadi dewasa rohani kami. Sehingga kami mampu melakukan lompatan iman kami. Yang membawa kami keluar dari kenyamanan kami. Membawa kami keluar dari keadaan kami sekarang. Membawa kami keluar menjadi pemenang dalam kehidupan kami. Engkau tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami semua Tuhan. Karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Tapi seringkali kami tidak melihat. Seringkali mata kami tertutup, telinga kami tertutup sehingga kami tidak bisa melihat Engkau dan mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan hari ini kami ingin bertobat, hari kami ini meriset diri kami sendiri. Kami mau memulai dengan hal yang baru. Kami ingin jauh lebih dekat dengan Engkau. Bawa kami Tuhan, dan perbesar kapasitas iman kami. Sehingga kapasitas ini dapat membawa kami melompat jauh, membawa kami kepada tempat yang jauh Tuhan. Daripada tempat yang sekarang. Kalau saat ini Tuhan, timbul dalam pikiran kami keraguan-raguan. Adalah satu tanda bahwa kami membutuhkan hikmat surgawi. Karena kami tidak ingin bersandar hanya kepada hikmat manusiawi, tetapi kami ingin bersandar kepada segala hikmat, terlebih kepada hikmat Tuhan. Sehingga lewat hikmat Tuhan itu kami boleh dimampukan, kami boleh melihat jawaban, kami boleh melihat tuntunan Tuhan, kami boleh melihat cahaya di lorong yang gelap. Sebab Engkau adalah sumber terang itu yang akan terus menerangi setiap langkah-langkah kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada pencerahan buat saudara pada pagi hari ini. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu, untuk mendapatkan hasil yang nyata tadi dikatakan lead pastor kita bukan saja melangkah tapi melompat. Saya ingat waktu bekerja mendapatkan ilmu manajemen katanya leapfrog ya, leapfrog kalau ingin mendapatkan hasil yang nyata dan baik. Jadi bukan hanya melangkah tapi melompat ya. Amin Bapak Ibu.
Baik, kita mengucapkan syukur dan terima kasih atas pelayanan lead pastor kita. Dan biarlah kita semua yang hadir di sini selalu mendoakan dan mensupport ya pelayanan beliau untuk kita boleh dibawa terus ya untuk mencapai visi misi yang Tuhan berikan buat gereja kita. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan penegasan pengumuman. Yang pertama, persembahan hari ini diperuntukkan untuk perbendaharaan. Bagi jemaat di dalam ruangan ini yang ingin mempersembahkan persembahan secara langsung, di depan pintu sudah tersedia 2 kotak persembahan, juga di beberapa tempat persembahan di dalam ruangan ini. Silakan jemaat dapat memasukkan amplop persembahan ke dalam kotak persembahan. Persembahan kini jauh lebih mudah dan praktis dengan kris. Bisa dengan GoPay, Dana, ShopeePay, OVO dan link saja, link aja. Anda tinggal scanning di belakang kursi ya. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan. Kiranya semua ini dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita saksikan info ibadah sepekan dan penegasan pengumuman lainnya. Puji Tuhan. Kita sudah sampai di minggu terakhir di bulan Januari dan minggu depan kita akan memasuki bulan Februari 2024 dan tentunya akan ada keseruan baru serta pembahasan yang baru terkait subtema kita di bulan Februari. Apa sih subtema kita di bulan Februari ini? Mau tahu ya? Atau mau tahu banget? Hihi. Kalau begitu jangan sampai ketinggalan ya, ikuti pengupasannya di ibadah minggu pertama, 4 Februari 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tuhan memberkati. Untuk hadir di tengah-tengah jemaat, memberikan informasi, membagikan kabar dari kita masing-masing. Dari bidang hosting aja kita banyak banget volunteer-volunteer yang tadinya mungkin gak mau untuk ngobrol depan publik dan sekarang bisa gitu. Siapa yang siap memuji nama Tuhan, lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Haleluya, sorakan haleluya. Minggu 11 Februari 2024 jam 10 pagi di ruang Lightning HQ. Partai Yoya. I'm purified, committed, and trusted. Shalom Sobat Sunday School. Jangan lupa ya minggu depan, tanggal 4 Februari 2024 jam 10 pagi, kita ada ibadah Sunday School. Pastikan kamu hadir mengikuti ibadah Sunday School dengan semangat dan sukacita. Karena akan ada kejutan, games, dan tentu saja cerita firman Tuhan yang seru. See you and happy Sunday. Kini, pendaftaran penyerahan anak masih dibuka dan diperpanjang sampai Minggu ke-3 Februari 2024. Bagi jemaat Tuhan yang ingin melakukan penyerahan anak dapat mendaftar diri di counter meja lobby depan yang sudah disediakan. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Terima kasih. Kelas T1, New Believer untuk kelas dewasa telah dibuka. Kelas T1 akan dilaksanakan pada Sabtu tanggal 3 dan 10 Februari 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagi jemaat Tuhan yang ingin mendaftar menjadi anggota jemaat, ingin dibaptis dan ingin mendapatkan pengajaran terkait kelas T1, dapat mendaftarkan diri pada form yang sudah tersedia di meja lobby depan. Terima kasih. Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan, perkembangan dan pertumbuhan gereja kita terus kita rasakan. Upgrade sistem media gereja Kemah Abraham. Pembelian Videotron ukuran 6x2 meter sebesar Rp243.785.682. Sumbangan internal sebesar Rp23.145.000. Dan sisa dana yang kita butuhkan adalah berikut detailnya. Bagi jemaat Tuhan yang ingin mendukung dalam dana dapat mentransfer di nomor rekening yang tertera di layar. Tuhan memberkati. Ingat untuk selalu membagikan informasi ini kepada sahabat dan kerabat untuk berbagi berkat. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah, mari kita bangkit berdiri untuk menerima berkat. Naikkan syukur padamu Yesus, bersembah sujud kepadamu
jemaat Tuhan. Pulanglah, angkatlah kedua belah tanganmu dan arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Adonai Tuhanmu. Diberkatilah engkau di kotamu dan diberkatilah tempat bekerjamu. Diberkatilah buah tanganmu, yaitu setiap usaha dan pekerjaanmu. Diberkatilah keluargamu dan orang tuamu. Diberkatilah pasanganmu dan saudara-saudaramu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Engkau tidak akan menjadi ekor tetapi kepala. Engkau tidak akan meminta-minta tetapi memberi. Engkau tidak akan mengemis tetapi kaya. Engkau akan menjadi berkat di tengah dunia ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang sudah dikatakan bersama. Amin. Puji Tuhan saudara, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Sampai jumpa minggu depan, di minggu pertama bulan Februari akan dilayani oleh Abuna. Terima kasih, selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.